Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat semua dan tetap semangat. Hari ini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, sifat operasi hitung bilangan bulat ada komutatif, asosiatif, ada distributif. Hari ini Ibu akan menjelaskan sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah komutatif, disebut pertukaran. Sekarang bagaimana supaya kalian cepat memahaminya? Ibu pakai misal ya. Misalkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misalkan yang A-nya Ibu ganti pakai angka 10. A-nya sama dengan 10 ya. B-nya sama dengan 8. Nah, kita masukkan ya A-nya. A sama dengan 10. A sama dengan 10. B sama dengan 8. B-nya sama dengan 8. Berarti ditambah 8. Nah, B-nya berapa? Tadi 8. B-nya sama dengan 8. Tambah A. A-nya 10. Coba kalian perhatikan ke sini. Di sini ada perpindahan tempat ya. Yang 10 Ibu tandain. Ini misalkan yang 10 ini di depan, yang 8 belakang. Nah, ini ada perpindahan tempat. Yang tadinya ini di belakang jadi di depan. Jadi di depan. Yang tadinya ini di depan jadi di belakang. Nah, ini yang dimaksud dengan pertukaran, berpindah tempat. Yang tadinya di depan jadi di belakang, yang tadinya di belakang jadi di depan. Jadi ini pertukaran. 10 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 10. Sekarang hasilnya kita hitung. 10 tambah 8 18. 8 tambah 10 18. Hasilnya sama. 18 sama dengan ini juga 18. Berarti sifat komutatif bisa digunakan dalam penjumlahan. Bagaimana kalau dengan pengurangan? A dikurangi B sama dengan B dikurangi A. Angkanya tetap yang tadi ya. Misalkan 10 dikurangi 8 sama dengan 8 dikurangi 10. 10 kurangi 8 2. 8 kurangi 10 berapa? Masih ingat? Negatif 2. Apakah sama 2 dengan negatif 2? Tidak sama. Berarti sifat komutatif tidak bisa digunakan dalam pengurangan. Ya. Sekarang misalkan perkalian. Apakah bisa digunakan dalam perkalian? A kali B sama dengan B dikali A. Angkanya tetap yang sama ya. 10 dikali 8 sama dengan 8 dikali 10. Kita kalikan 10 kali 8 80. 8 kali 10 juga berapa? 80. Apakah hasilnya sama? Kalau hasilnya sama berarti sifat perkalian sifat komutatif bisa digunakan dalam perkalian. Kenapa? Karena hasilnya sama, ya. Bagaimana kalau dengan pembagian? Pembagian, misal contoh Ibu sini aja ya, nggak apa-apa nyempil. Misalkan A dibagi B sama dengan B dibagi A. A-nya 10. Ibu yang gampang membagi, Ibu ganti angkanya ya. Misalkan 10 dibagi 2. Kita balik ya, sama dengan 2 dibagi 10. Kita tukar. 10 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 10. 10 dibagi 2, 5. 2 dibagi 10. Kita hitung 2 dibagi 10 berapa? 0,20 bagi 10 0,2. Apakah hasilnya sama? 5 dengan 0,2? 5 dengan 0,2 beda.
Berarti ini tidak sama, hasilnya tidak sama. Kalau hasilnya tidak sama, berarti sifat pembagian tidak bisa digunakan dalam sifat komutatif. Jadi, Ibu ulangi, sifat komutatif hanya bisa digunakan pada penjumlahan dan pada perkalian. Nah, ini sekarang langsung ke soal supaya lebih paham ya. Jadi ingat tadi sifat komutatif hanya bisa digunakan pada penjumlahan dan perkalian. Sekarang langsung ke contoh soal. Kalian buka SPS Matematika, kita lihat contoh soalnya nomor 1. Lengkapi titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Kalau ada soal seperti ini, negatif 18 ditambah negatif 9, misalkan di sini sudah ada angka 1 ya, misalkan di sini sudah ada angka negatif 18. Berapa angka di sini? Nah, tadi ingat pertukaran ya. Di sini tadi di depan, jadi di belakang. Ini tadi, yang ini di mana? Yang ini di belakang, jadi di depan. Berarti ini adalah negatif 9. Negatif 18 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 9 ditambah negatif 18. Contoh yang kedua, negatif 120 dikali 25. Misalkan di sini sudah ada angka 25. Berapa angka di sini? Nah, yang ini tadi di depan, berarti ini jadi di belakang. Jadi ini jawabannya adalah negatif 120. Jadi diulangi, negatif 120 dikali 25 sama dengan 25 dikali negatif 120. Contoh yang ketiga, 3 ditambah negatif 5. Misalkan di sini sudah ada negatif 5. Sudah ada negatif 5. Berapa angka yang di sini? Coba lihat di belakang. Ini di belakang. Berarti ngisinya yang tadi di depan. Berarti ini. Berarti ini adalah 30. Berarti 30 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 30. Kita lihat soal yang nomor 2. Tentukan hasil operasi hitung dengan sifat komutatif. Nah, selain menggunakan sifat komutatif, kalian ini harus menghitung hasilnya berapa. 26 ditambah 30 sama dengan 30 ditambah 26. Langsung kita hasilnya berapa? 30 tambah 26 adalah 56. 40 ditambah negatif 35 sama dengan negatif 35 ditambah 40. Langsung saja ya, sudah paham tadi? Sekarang negatif 35 ditambah 40, hasilnya berapa? Masih ingat penjumlahan bilangan bulat? Utangnya 35 dibayar 40. Kembalian positif, karena ini lebih besar yang positif, jadi tandanya pasti positif. Kembaliannya berapa? 40 kurangi 35, kembaliannya 5. 5 adalah hasilnya positif. Lanjut nomor 3. 10 kali negatif 5 sama dengan negatif 5 kali berapa? Nah, ini di belakang. Berarti yang di depan tadi berapa? 10. Berarti di sini 10 ya. Kita tinggal hitung hasilnya. Negatif 5 kali 10. Ingat, perkalian bilangan bulat. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Ya, yang ini negatif, yang ini positif. Tandanya beda, berarti hasilnya negatif. 5 kali 10 adalah 50. Ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa paham ya. Setelah paham, kalian silahkan kerjakan latihan SPS matematikanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.